Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam webinar menjaga kesehatan di tengah pandemi. Teman-teman ada yang tahu belum tentang bahaya COVID, tentang cara mencegahnya, atau tentang cara mengatasinya jika terkena? Saya tidak sendiri, saya bersama kakak saya, kebetulan juga seorang nakes yang sehari-harinya melawan COVID di rumah sakit. Mungkin kita bisa mulai saja, Kak. Mulai. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Terima kasih kepada moderator dan seluruh peserta karena mau menyempatkan waktunya untuk mendengar ya atau mengikuti webinar pada hari ini Selasa 2 Maret 2021 yang kebetulan tema webinar kali ini menjaga kesehatan di tengah pandemi. Mungkin kita semua udah tahu kali ya kalau negara kita atau Indonesia lagi ngalamin wabah pandemi COVID yang kita nggak tahu nih sampai kapan selesai. Karena udah 1 tahun COVID masih tinggi banget ya. Hari ini aja yang positif COVID itu udah 1.300.000-an. Yang sembuh 1.150.000. Yang meninggal pun juga banyak, 36.000. Mungkin dari kita semua juga udah ada dampak yang menjadi orang yang terkena COVID atau yang udah sembuh dari COVID atau keluarga yang sudah meninggal karena COVID gitu. Jadi makanya penting banget nih menjaga menjaga tubuh kita dari COVID itu gimana caranya sih? Ya teman-teman juga pasti udah pada tahu lah ya, COVID itu apa sih? Apa sih yang menyerang pada COVID itu? COVID sendiri itu penyakit sebenarnya sih bukan baru ya, itu udah lama. Mungkin baru diketahuinya pada saat yang 2019 kemarin itu di Wuhan, virus baru yang menyerang di saluran pernapasan. Gitu, makanya kita penting banget nih menjaga pola hidup kita biar sehat. Mungkin udah bisa kali ya kita mulai di slide selanjutnya. COVID-19 atau yang kita sebut dengan coronavirus itu virus baru. Cuman bukan berarti baru sih. Jenisnya tuh jenis baru. Dia ini menyerang saluran pernapasan. Jadi teman-teman semua yang suka ngerokok mungkin bisa di stop atau dirubah pola hidupnya karena salah satu faktornya ya itu bisa menyerang ke saluran pernapasan gitu. Rokok kan juga bahaya banget ya, kan ada tuh bungkus di rokok ya, efek-efeknya apa aja yang mungkin bisa dibaca dulu itu. Yuk lanjut selanjutnya. Gejala pada virus COVID ini itu bisa demam, bisa batuk pilek, bisa terjadi gangguan pernapasan seperti kayak sesek, nafasnya berat, sakit tenggorokan, lidah, letih, lesu. Sebenarnya sih nggak hanya gejala ini ya, bisa terjadi gangguan penciuman hilang, terus juga bisa, sekarang tuh bisa diare, mual, muntah. Jadi kenapa banyak sakit demam,
terus gue nggak demam nih, gue cuman mual muntah, bisa dikatakan COVID? Iya bisa, karena virus ini tuh virus baru. Jadi penelitian pun juga terus menerus gitu. Jadi nggak ada yang bisa. Mungkin saya ngomong seperti ini belum tentu nanti 1 seminggu kemudian ini tuh jadi akurat, enggak gitu. Jadi terus menerus diteliti sama WHO, sama semua negara tuh terus meneliti virus ini gitu. Jadi bukannya bukannya kita ngada-ngada semua dikatakan COVID, semua dikatakan enggak, karena memang ada prosedurnya gitu loh, dan dikatakan COVID pun ada prosedurnya. Makanya langsung dilakukan semua tindakan gejala yang ada di rumah sakit, kita sakit apa, itu langsung dilakukan tindakan untuk pengecekan, namanya tuh PCR. Mungkin kalau misalkan nggak ada gejala seperti yang ini, mungkin ya kita bisa tes untuk swab antigen gitu. Ada 3 nih pengecekannya, bisa melalui rapid test, swab antigen, atau PCR. Gitu. Kalau rapid test itu kurang lebih tidak terlalu maksimal karena tidak spesifik langsung ke si COVID kalau rapid test. Kalau swab antigen 80% itu spesifik untuk dilakukan pengecekan. Tapi kalau PCR itu sudah pasti spesifik untuk mengetahui kita kena COVID atau enggak. Pokoknya kalau terjadi gejala-gejala seperti ini atau ada langsung gangguan penciuman yang hilang, itu langsung aja mendingan langsung ke banyak kok sekarang lab atau klinik-klinik atau rumah sakit yang sudah menyediakan PCR. Bisa dalam 1 hari jadi atau 3 hari sesuai dengan budget masing-masing. Gitu. Tapi kalau misalkan kita ada gejala nih, jangan langsung kita PCR sih, sebaiknya sih kita isoman dulu. Karena masa inkubasi COVID ini terjadi 14 hari. Jadi kalau misalkan teman-teman ada demam, batuk, pilek, atau gangguan pernapasan, atau kalau gangguan penciuman langsung aja ya PCR, jangan lagi swab antigen. Kalau misalkan ada gejala-gejala ini, sebaiknya sih isoman dulu, isoman 3 hari, baru teman-teman untuk cek PCR. Ya, jangan swab antigen, karena di swab antigen itu kadar titer city value-nya 32, kita anggap sudah negatif gitu. Jadi nggak terlalu spesifik banget. Padahal teman-teman positif nih. Tapi di swab antigen terdeteknya teman-teman negatif karena city value di swab antigennya sudah tinggi. Kalau sudah tinggi mendekati 40, itu sudah dinyatakan negatif gitu. Yuk, next lagi. Penularan COVID ini gimana sih? Penularan COVID ini karena COVID menyerang pernapasan. Jadi yang pertama itu melalui droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersih. Kontak ya. pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Iya, benar. Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Ya, benar. Terima kasih yang sudah membacakan. Nurul, makasih Nurul. Makasih Nurul. Iya benar, yang tadi dibilang sama Nurul ya, penularannya ya seperti itu. Makanya kenapa kita diwajibkan untuk memakai masker. Karena kita kan ngomong nih ya, kita nggak tahu nih di dalam air mulut kita ini kita kena positif COVID apa enggak juga. Kita kan nggak tahu, karena kan kita nggak ngecek, ya kan? Berbeda sama orang luar. Kalau orang luar itu setiap pergi, mau sakit nggak sakit ya di swab secara massal. Sementara kan kita enggak gitu. Nah, jadi kita ya caranya ya itu, yang satu memakai masker. Memakai masker
supaya terhindar dari droplet atau tetesan cairan. Terus etika batuk juga. Kalau teman-teman mau batuk atau mau bersin, tolong jangan pakai tangan gini. Jadi pakailah hasi gitu. Jadi semua nempel ke baju kita. Dan selalu cuci tangan. Kalau memang kita lagi ada di luar, bawa hand scrub kemana-mana. Gitu. Terus kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Sekarang bukannya kita sombong sih ya sekarang di tahun ini. Jadi jangan kita cium tangan atau salaman. Ya mungkin bisa tos ala-ala COVID yang begini-begini atau begini ya kan. Habis itu ya tetap pakai hand scrub lagi buat cuci tangan. Terus jangan suka kalau kita habis dari luar nih, misalkan habis dari motor, jangan langsung pegang mata atau pegang hidung atau apalah atau di seluruh muka ini. Biasakan cuci tangan dulu sebelum kita pegang. Makanya kenapa pentingnya pakai masker dan pakai face shield itu, bukan untuk gaya-gayaan keren-kerenan atau apa, bukan. Jadi boleh pakai kacamata meskipun nggak minus, boleh pakai kacamata atau pakai face shield, tapi tetap harus pakai masker keluar juga. Nggak boleh hanya salah satu itu atau pakai face shield aja merasa udah yakin oke. Enggak gitu. Jadi nggak menjamin gitu. Yuk next. Nah, pencegahannya yang tadi udah saya bilang. Pencegahannya ya yang pertama konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Ya makanan-makanan 4 sehat lah ya, 4 sehat 5 sempurna. Terus sering cuci tangan menggunakan sabun. Yaitu kalau kita di rumah, mau sebelum makan, sesudah makan, sebelum menyentuh apapun barang, mungkin cuci tangan dulu. Di air yang mengalir ya. Jadi nggak boleh air endapan gitu, nggak boleh. Jadi harus air yang mengalir dari keran. Terus gunakan masker bila sakit. Kalau sekarang sih sakit nggak sakit harus pakai masker. Mungkin teman-teman udah tahu belum cara pakai masker yang benar tuh seperti apa? Saya kasih contohnya ya. Pakai masker yang benar itu, ini bersih ya. Bersih. Cara pakai masker yang benar itu, kita langsung pakai. Ada 2 warna, biru dan putih. Kalau saya pakai ya yang biru atau yang putih, yang biru ya. Karena yang hijau buat medis. Kalau yang dijual di pasaran bebas kan yang biru, kalau enggak yang KN gitu. Atau yang bahan. Sebenarnya sih masker bahan itu enggak begitu bagus, atau masker buff atau scuba itu efektifnya enggak begitu bagus karena dia enggak bisa melindungi tubuh kita dari virus gitu. Karena kan kalau masker bedah ini dia ada lapisan-lapisannya, ada 3 lapisan, sementara masker bahan itu hanya bahan itu aja dan itu tipis, jadi tidak menjamin gitu. Jadi kalau bisa mungkin masker bahannya kalau pakai ada masker bahan, mungkin ditambahin lagi sama tisu atau sama bahan lainnya supaya tebal, jadi nggak menyerap langsung ke kita. Jadi kan ada 2 nih, putih atau yang berwarna. Nah, kita pakainya yang putih ini di dalam. Ya, yang putih di dalam, sementara yang berwarna ini di luar. Jadi nggak boleh terbalik ya. Jadi jangan dibalik. Dipakai. Terus kalau sudah dipakai, di sini kan ada kawatnya nih. Ya. Jadi kita bisa ngikutin hidung kita. Jadi yang mau pesek juga nggak bakalan turun-turun. Yang mau mancung juga nggak bakalan turun-turun. Gitu. Jadi kita mau ngomong apapun juga nggak bakalan turun-turun. Karena saya, kalau di rumah sakit, selama 8-7 jaman, kalau rumah sakit kita pakai APD lengkap.
Dan ditambah lagi, kalau aku pakainya KN sama masker bedah. Jadi yang di dalam itu KN95 sama masker bedah, lalu kita di hansaplasin rapet. Jadi nggak boleh ada kelihatan sini, bawah, sini. Jadi semua kita rapet gini. Gitu. Baru pakai face shield, baru pakai penutup kepala. Gitu. Dan itu kita begini aja, mau ngomong selama apapun, mau ngomong seenak apapun, nggak bakalan turun-turun. Dan teman-teman juga masih pada denger kan kalau aku pakai masker. Jadi nggak usah takut suaranya bakalan hilang pakai masker atau apa, enggak. Dan nggak apa-apa kita agak sesak, maksudnya agak engap sedikit sih nggak apa-apa ya pakai masker dibandingkan kita engap pakai ventilator gitu. Karena COVID ini bisa buat kita parah banget sampai kita nggak sadar meskipun kita masih muda, apalagi udah tua. Gitu, bahaya COVID-nya parah banget. Kalaupun masker ini turun, misalkan turun gini, kalian bisa nih ngambilnya dari sini, dari pinggir tali ini. Nggak boleh dari sini. Nggak boleh dari sini langsung naikin gini. Nggak boleh. Kalau kalian udah sentuh ini, harus segera cuci tangan. Harus segera pakai hand scrub. Karena apa? Karena yang warna biru ini adalah filter penyaring kuman. Gitu. Karena kita ngomong sama orang, orang juga ngomong sama kita. Nah, inilah sebagai alat filter kita. Jadi kenapa sih udah pakai masker juga masih bisa kena COVID? Ya karena itu, karena pemakaian masker yang salah dan kita nggak cuci tangan langsung atau pakai hand scrub langsung. Habis setelah kita pakai ini, kita naikin kayak gini ya. Sorry ya, ini contoh yang salah. Kan misalkan turun. Aku langsung gini. Langsung pegang handphone masuk ke tas. Jadi banyak banget penularannya. Dari megang masker yang udah kotor, nih masker yang udah kotor, pegang lagi handphone, masukin lagi ke tas. Oke, kita udah cuci tangan nih, tangannya. Tapi handphone kita cuci nggak? Handphonenya nggak kita cuci. Tasnya kita cuci nggak? Tasnya juga kita nggak cuci. Jadi kumannya pada ngumpul semua di situ. Makanya jadi sebaiknya kalau mau keluar pun nggak usah bawa tas, maksudnya bawa barang-barang yang penting yang bisa yang langsung kita cuci gitu. Kalau mau buka juga langsung buka dari sininya, dari tali ininya. Tali. Langsung kita buang. Buangnya gimana? Kalau sudah pakai 1 hari, langsung kita buang. Sebenarnya sih ini sekali pakai. Tapi karena mungkin ya ini ya, supaya lebih irit, supaya enggak ini, ya mungkin boleh kita jemur di tempat yang ada mataharinya, supaya virusnya juga mati, kena cahaya matahari. Kalau sudah kita nggak mau gunakan lagi 1 hari itu, boleh kita buang, kita robek ininya. Supaya tidak digunasalahkan sama orang lain, karena kan banyak nih, Indonesia kan terkenal ya, yang suka daur-daur ulang segala macam. Jadi kita robek segini. Kita buang deh. Gitu. Gitu ya, pada paham sekarang, udah pada ngerti gimana cara pakai masker, karena banyak banget masyarakat yang sekarang susah banget untuk pakai masker dan masih banyak salah. Jadi nggak boleh lagi pakai masker di sini, digantung-gantung di sini, karena kan dagu kita juga kotor. Gitu. Tempel lagi ke sini, tambah kotor lagi, itulah yang kita hirup, virus itulah yang kita hirup. Gitu. Terus hati-hati kontak dengan hewan. Ya nggak cuma COVID doang sih ya, hewan banyak sih yang tokso segala macam itu. Terus jangan mengkonsumsi makanan yang tidak matang. Ya itu banyak juga kan, nggak mungkin hewan-hewan yang nggak bersih, yang ada daging-daging, ada kuman-kumannya itu gitu.
terus rajin olahraga dan istirahat cukup. Nah, iya, rajin olahraga sebisa mungkin kita sempatkan, kan sekarang semua udah WFH nih di rumah. Jadi mungkin bisa kali ya 45 menit untuk berjemur dari jam 8 sampai jam 9 untuk berjemur untuk dapat vitamin D. Karena orang Indonesia itu udah ada penelitiannya, orang Indonesia itu kekurangan vitamin D. Vitamin D itu bagus banget untuk tubuh kita gitu. Jadi boleh yang mungkin teman-teman berjemur yang pakai kerudung, mungkin boleh di dalam rumah yang nggak kelihatan sama orang luar. Atau teman-teman yang cowok-cowok mungkin boleh duduk berjemur, buka baju. Karena itu bagus banget dan itu mahal banget. Itu tuh bagus banget sinar matahari itu untuk kita. Jadi nggak usah takut gosong atau nggak usah takut hitam. Terus yaitu hindari menyentuh daerah mata dan wajah, buang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah dan cucilah tangan. Pokoknya sekarang ini kita harus hidup pola bersih, gak boleh sentuh-sentuh mata kalau di luar, mata, hidung, mulut. Kalau kita merasa tangan kita nggak steril, jangan sentuh mata, hidung, mulut. Bila merasa sakit, hindari keramaian dan interaksi dengan orang lain. Ya mungkin kalau sakit jangan dulu keluar kali ya, mungkin langsung isoman dulu. Kalaupun kita harus banget keluar, ya tahu dulu tujuan kita apa untuk keluar, dan jangan deket-deket juga sih sama orang, karena kita nggak tahu. Bukannya seujon sih, enggak ya. Jadi, karena kalau kita sudah kena, karena di klaster keluarga sekarang lagi hebat-hebatnya nih. Klaster keluarga lagi muncul lagi, merebak lagi. Penularannya lebih besar dibandingkan yang lain. Karena itu, kita keluar, kita nggak tahu interaksi sama siapa, makan bareng sama siapa, kita pulang bawa penyakit, bawa virus COVID. Mungkin kita sih oke-oke aja, tapi nggak tahu keluarga yang lain bagaimana. Ukur suhu tubuh 2 kali sehari, kalau yang punya termometer, kalau merasa yang nggak fit, mungkin boleh. Ditambah lagi mungkin kalau misalkan ada orang tua di rumah, mungkin bisa pakai saturasi, karena COVID sekarang juga bisa langsung saturasinya turun. Saturasi itu oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba saturasinya turun. Nah, itu bisa juga COVID. Bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Mungkin bisa ke klinik atau ke rumah sakit. Tapi harus hati-hati juga kalau ke klinik, karena di klinik itu setiap klinik atau rumah sakit kan punya protap kesehatan masing-masing ya. Nah mungkin kalau protapnya mungkin lebih bagus ke rumah sakit, karena di rumah sakit bisa dipilah-pilah nih, yang batuk, demam, atau yang gejala-gejala sesuai COVID, itu langsung dipindahkan, maksudnya langsung dipindah rumah sakit, maksudnya langsung dialihkan, nggak yang digabung bersama dengan yang sehat. Dan kita juga nggak boleh bohong masalah keluhan. Bukan berarti kita demam, batuk, pilek itu langsung, oh COVID nih. Enggak. Tenaga kesehatan juga nggak langsung gitu. Enggak, hujan. Pasti ada protapnya juga, yaitu pasti kita cek PCR atau ditanya lagi, anamnesa lagi, keluhannya sudah berapa lama, gejalanya bagaimana, gitu. Jadi nggak usah takut untuk datang ke rumah sakit kalau sakit batuk pilek ya. Jadi jangan takut ke rumah sakit karena ini takut COVID segala macam. Enggak. Rumah sakit nggak akan bilang COVID kalau memang nggak COVID, gitu ya. Coba next lagi, ada lagi nggak? Oh udah, terima kasih untuk sharingnya ya. Dari saya.
Terima kasih untuk Saya Tri Andika Kedong. iya, terima kasih untuk teman-teman yang mau tahu tentang COVID dan segala macamnya. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang COVID gitu. Nurul mungkin ingin bertanya, kayak Nurul tadi ingin bertanya nih. Iya mungkin Nurul. Nurul ingin bertanya. Enggak nanya. Oh, nggak nanya. Jody ingin bertanya mungkin, Jody. Kita tunggu ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita akhiri webinar ini. Teman-teman boleh diminta nyalain kameranya buat kakak ini. Ini ada yang tanya, Kak. Namanya Siapa? Ada yang nanya tuh. Siapa namanya? Naila Salsabila Syarif. Oh iya Naila. Kak, kalau misalnya pakai face shield tetapi tidak memakai masker, itu bisa terjadi penularan COVID-19 tidak, Kak? Bisa. Bisa. Face shield itu, aku jawab ya Naila. Terima kasih ya Naila udah bertanya. Bisa. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah memakai masker. Gitu. Karena virus itu bisa masuk dari samping, kiri, kanan, atas, bawah. Kalau kita pakai face shield, nggak menjamin kita bebas dari COVID gitu. Karena face shield itu apa ya? Yang paling utama itu adalah memakai masker. Kalau udah pakai masker, kita boleh pakai face shield. Face shield itu hanya pendukung gitu, supaya kita tidak tangannya nggak langsung refleks ke mata, ke hidung, ke mulut. Tapi yang paling utama adalah kita harus memakai masker, karena itu penularannya itu kan melalui droplet. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai masker, hanya pakai face shield doang, ya bisa aja kita kena. Orang pakai masker aja kita bisa kena, apalagi kalau kita nggak pakai masker, gitu. Udah ngerti belum, Naila? Kafar ingin bertanya kayak Kafka. Mustafa Davi. Sudah paham penjelasannya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Naila. Oh, ada lagi tuh Kak Davi. Kak, saya mau nanya. Tentang apa Kak Davi? Cak, ada yang mau nanya tuh, Cak, si Kak Davi. Iya. Pertanyaan apa? Kalau misalnya ada yang kena COVID-19, itu isolasi berapa hari ya? 14 hari.
Kalau ada yang kena COVID-19, itu isolasinya berapa hari ya? Tergantung dari PCR-nya. Biasanya sih, misalkan ada yang kena COVID nih, misalkan saya lah ya ibaratnya kena COVID. Hari ini kena COVID, hasil PCR saya positif COVID. Nah, biasanya Ini ada yang nanya. Iya, ya, habis ini kayaknya sebentar. kalau dari Kemenkes itu cukup isolasi 10 hari dan ditambah 3 hari kalau nggak ada gejala atau yang kita sebut OTG, dia sudah aman. Tapi sekarang kan kalau misalkan saya sudah kena positif COVID, pastikan sekolah tahu atau tempat kerja tahu kalau saya kena positif COVID. Nah, jadinya saya kan harus isolasi nih 14 hari. Karena masa inkubasi COVID itu 14 hari. Nah, setelah 14 hari, saya harus PCR lagi. Hasilnya apa? Sudah negatif belum? Kalau masih positif lagi, ya isolasi lagi selama 14 hari. Gitu. Kalau masih positif lagi, isolasi lagi selama 14 hari. Kalau sudah dinyatakan negatif, baru boleh aman untuk keluar-keluar. Gitu. Karena COVID ini lama banget sembuhnya. Bisa sampai 6 bulan, bisa sampai 3 bulan. Jadi tergantung masa kalian pemulihannya bagaimana. Kalau kalian udah disuruh isolasi nih, tapi kalian masih jalan kemana-mana, ya bisa kena lagi, nggak sembuh-sembuh nantinya. Makanya kalau sudah harus isolasi benar-benar, makan yang bagus, minum vitamin, terus olahraga, jemur, gitu. Tapi kalau misalkan kalian dalam masa isolasi ada gejala kayak batuk, pilek, sesek, nah mungkin kalian harus ke rumah sakit. Atau sekarang kan di rumah sakit itu sudah ada telekonsul, jadi kalian tidak perlu ke rumah sakit. Jadi cukup kayak sekarang ini, kayak webinar gini, hanya telekonsul lewat kamera gitu. Nanti dari pihak rumah sakit yang memberikan obat-obatnya ke rumah gitu. Sudah cukup jelas ya? Ya, ayo nanya apa? Kak, orang yang sudah sembuh dari COVID-19 bisa kena COVID-19 lagi nggak? Bisa. Jadi nggak ada jaminan kita udah sembuh nih dari COVID, terus kita bebas COVID, nggak perlu pakai masker, nggak perlu jaga jarak, nggak perlu apa. Bisa kena COVID, karena COVID itu bisa berulang-ulang. Kayak kita kena flu, bisa nggak kita nggak batuk pilek lagi? Bisa aja kan, kapanpun itu kita bisa aja kena batuk pilek lagi. Gitu. Mungkin kalau kita sudah kena COVID, jadi imun tubuh kita jadinya kan sudah ngebentuk nih kuman-kuman kita. Kuman COVID itu kan sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, mungkin tidak separah sama orang lain yang nggak punya kuman tubuh COVID-nya itu, kuman COVID di dalam tubuhnya dia. Gitu. Tapi kita bisa kena lagi dan kita bisa menyebarkan COVID ke orang lain atau ke orang tua kita. Gitu. Apakah anak-anak memiliki kerentanan yang sama seperti orang dewasa? Iya. Banyak anak-anak sekarang yang sudah kena COVID. Malah di luar negeri itu anak-anak yang mendominasi untuk yang kena COVID. Anak-anak memang nggak ada gejala biasanya. Ditemukannya nggak ada gejala batuk, pilek. Tapi pada saat dia sakit, dicek paru-parunya, itu sudah gambarannya udah putih semua. Udah banyak banget kuman-kumannya itu. Karena anak-anak kenapa nggak ada gejala? Karena kan dia imunnya kan bagus nih. Banyak makan segala macam. Tapi pada saat dia kena, dia bisa jadi hebat banget. Bisa diare. Bisa sampai meninggal anak-anak itu. Makanya banyak yang nggak ketolong. Gitu. Apalagi kan anak-anak suka main. Keluar nggak pakai masker. Ya kan?
main keluar nggak pakai masker, pegang lagi sama teman-temannya, ngumpul lagi. Gitu. Makanya kenapa anak-anak tuh penting banget. Sebenarnya anak-anak yang bisa membawa virus ke orang tua, ke orang-orang dewasa di sekitarnya. Makanya kenapa anak-anak nggak boleh main keluar atau ikut ke rumah sakit kalau memang dia nggak sakit, atau kemanapun lah. Dan kalaupun keluar harusnya pakai masker tetap. Karena COVID tidak mengenal di anak-anak, saya nggak mau ke anak-anak enggak. COVID nyerang siapa aja, bayi juga iya, anak-anak juga iya, orang-orang tua iya, nenek-nenek juga iya, gitu. Ada lagi nih Kalau pertanyaan. kita tidak bisa menyium apa-apa, apakah itu gejala COVID? Iya, itu gejala COVID. Karena yang gejala COVID itu yang istimewanya tuh itu salah satunya. Tidak bisa menyium apa-apa. Jadi kalau kalian semua pilek nih, coba kalian bisa nggak cium minyak kayu putih. Itu yang sederhananya ya. Kita tahu kita COVID atau enggak. Tapi ya memang harus dipastikan dengan PCR gitu. Tapi gejala istimewanya adalah itu. Nggak bisa menyium, nggak bisa ngerasain makanan apa yang kita makan. Kak, kalau ada yang positif COVID-19 terus sudah negatif, itu sebagai isolasi mandiri terlebih dahulu atau tidak, Kak? Gimana? Kalau ada yang positif COVID-19 terus Ya. sudah negatif, itu sebagai Ya. isolasi mandiri terlebih dahulu atau tidak? Nggak usah, kalau sudah dinyatakan negatif, ya nggak usah untuk isolasi lagi. Yang penting hasil PCR-nya itu sudah negatif Kayaknya ya, campur bukan deh. swab antigen. Mama. Kayaknya campur sama anak SMP. Yang penting hasil PCR-nya sudah dinyatakan negatif, bukan lagi swab antigen. Karena kalau swab antigen itu tidak terlalu akurat. Harus yang PCR. Kalau orang sudah terkena positif COVID, jangan lagi kita cek untuk swab antigen. Harus PCR. Dan satu keluarga yang sudah kontak juga langsung PCR, jangan lagi swab antigen, ya. Kak, saya mau nanya dong. Ya, nanya apa dong? Kalau orang tua kita nih kerja di kantor atau di luar rumah, kita Ya. di rumah itu harus pakai masker nggak sih? Kalau orang tua kita kerja di luar rumah, di kantor, kita di dalam rumah pakai masker nggak gitu? Iya benar. Ya, Kak. Ya, gimana ya? Tanya lagi ke orang tuanya. Kalau kamu mau pakai masker di rumah, boleh. Boleh, berarti kan saling safety kan satu sama lain. Tapi kamu kuat nggak pakai masker seharian di dalam rumah? Agak pengep sih, Kak. Tapi gimana ya? Agak takut, soalnya kan serem aja gitu. Nah, orang tuanya di kantor pakai masker nggak kerjanya? Pakai, Kak. Soalnya kan waktu itu ada temen kantornya yang positif, jadi agak serem gitu. Oh, jadi teman orang tuanya ada yang positif, jadi serem gitu. Ya udah gini, mama papanya ada kontak nggak sama orang yang positif itu? Itu sih beda gedung. Oh, Jadi beda gedung. Iya, beda lantai doang, cuman beda lantai. Oh, nah itu dia makanya pentingnya pakai masker. Kalau pakai masker, jangan dibuka-buka kalau lagi di luar rumah. Jangan makan, jangan minum. Pokoknya kita harus pakai masker. Kalau misalkan kita udah keluar rumah, nggak boleh buka-buka. Itu dia makanya kan kita nggak tahu orang sekeliling di kantor itu ada yang positif COVID atau enggak. Kalau misalkan ada yang positif COVID dan kita sempat kontak, kita bawa pulang lagi ke rumah, nah kan kita jadinya worry kan, takut kan. Kena nggak ya? Orang tua kita kena nggak ya? Atau kita nyebarin virus nggak ya? Gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan ada di lingkungan kerjanya, misalkan satu gedung ada yang positif COVID, mungkin bisa langsung cek, mungkin dari perusahaannya ya,
mungkin bisa langsung cek. Kalau misalkan negatif sih aman aja sih. Tapi tetap Kak, udah dites. udah dites. Negatif ya, udah negatif. Oh, ya udah berarti orang tuanya pakai dulu masker selama 14 hari. Kalau nggak ada gejala dan kalian juga nggak ada gejala, oke buka aja. Kak, ada yang nanya tuh. Nanya apa tuh? Kak, kalau Gitu palingan. lidah kita tidak bisa merasakan apa-apa, itu termasuk gejala COVID atau tidak, Kak? Sebagian besar sih iya. Sekarang juga gitu, pengecap jadi nggak ada rasanya. Tapi sekarang kalau misalkan dia sakit misalkan demam, meriang, terus demam udah berapa hari naik turun. Nah itu kan juga bisa ke gejala tipes ya. Gejala tipes kan juga seperti itu. Gitu. Makanya mesti hati-hati banget. Kalau udah ada penciuman berkurang, terus tidak ada pengecap, nah mungkin bisa kali teman-teman untuk langsung PCR. Gitu, untuk tahu positif atau tidaknya. Ada pertanyaan lagi, Kak, gimana sih tanggapannya buat orang-orang yang menolak untuk divaksin? Yang menolak vaksin, yang menolak vaksin, ya itu kan hak asasi orang ya. Tapi kan pemerintah sudah memberikan yang terbaik buat kita warga Indonesia ya, untuk hadapin si COVID ini. Kalau dia menolak COVID, ya nanti kalau misalkan dia terkena COVID, ya dia akan lebih berat gejalanya dibandingkan kita yang sudah divaksin gitu. Sama seperti waktu kita bayi kan kita disuntik nih hepatitis B, DPT buat pertusis segala macam. Nah, tapi kan karena kita udah kebal, jadinya kan kita nggak kena lagi tuh kayak kena hepatitis B segala macam itu. Gitu. Terserah aja sih. Tapi vaksin bagus kok. Aku udah divaksin loh. Udah divaksin 2 kali dan nggak ada gejala apapun. Tapi harus tetap pakai masker meskipun udah divaksin. Tetap harus protokol kesehatannya harus dijalankan. Nah, terakhir nih, Kak, pertanyaan terakhir, kalau lapar maksimal pas kita lagi di tempat umum seperti stasiun, bandara, dan lain-lain, apa yang kita bisa lakukan? Kenapa? Kalau lapar? Ya, kalau lapar maksimal pas kita lagi di tempat umum seperti stasiun, bandara, dan lain-lain, apa yang kita bisa lakukan? Kan kebanyakan orang kan takut gitu kalau beli di luar, kayak beli di bandara atau di mana takut terkena COVID, sebaiknya Ya, gimana? nih aku ada pengalaman. Jadi kebetulan dokterku pulang kampung. Dia dari awal dari sini di rumah sakit itu sudah kan kalau mau pulang kampung naik pesawat kan harus swab antigen ya. Di swab antigen negatif dan kita kan tim kesehatan kan selalu untuk di swab PCR, swab antigen, tes rapid segala macam itu udah makanan tiap hari tuh. Dia sebelum pergi sudah swab PCR dan swab antigen, negatif hasilnya. Setelah sampai di kampungnya, dia mau balik lagi, itu positif. Nah, banyak penularan terjadi di bandara. Jadi di bandara, sebisa mungkin atau di tempat-tempat umum, jangan buka masker, apapun itu keadaannya. Jadi pastikan dulu kita sebelum ke bandara atau kita sebelum pergi keluar rumah, pastikan dulu perut kita kenyang. Gitu. Minum juga bawa minum yang banyak. Jadi jangan sampai kita di bandara atau di terminal atau dimanapun kita buka masker, makan. Karena banyak banget yang terjadi pada saat di bandara itu positif, banyak positifnya. Dan sekarang juga bandara di dalam pesawat juga nggak boleh makan minum, karena itu banyak terjadi penularan COVID di sana. Jadi sebisa mungkin sih jangan makan minum ya. Jadi tahan-tahan dulu lah laparnya, sampai di rumah kita buang maskernya, cuci tangan, langsung masuk ke kamar mandi,
langsung mandi, keramas, mandi, buka bajunya di dalam, taruh langsung di dalam air desinfektan atau klorin, direndam dulu, baru dicuci, gitu, biar aman. Terus kalau mau rapiin rumah, semprot-semprot gagang-gagang pintu sama air disinfektan. Boleh bikin atau beli alkohol boleh. Langsung semprot-semprot. Yang biasa kita pegang-pegang itu biasanya kita pegang boleh disemprot-semprotin. Gitu. Itu sih. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Jadi kesimpulannya tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, tetap kurangi kerumunan. Kalau keluar jika ada keperluan, kalau tidak ada keperluan ya kita di rumah saja. Stay at home, tetap menjaga kesehatan seperti olahraga dan berjemur, dan jangan lupa minum vitamin C karena cuaca sekarang kan tidak menentu, kadang kita terkena hujan, kadang terkena panas. Maka dari itu jaga diri baik-baik. Mungkin untuk kesimpulan dari narasumber. Ada Apa? kesimpulan untuk kesimpulan. Oh, kesimpulannya tetap gunakan masker, jaga jarak, jangan keluar kalau memang nggak perlu, jangan makan minum di luar rumah, tahan-tahan dulu kalau mau makan, kalau sesekali mau makan di luar boleh, makannya tapi dibungkus bawa lagi ke rumah. Lindungi diri kalian, sayangi orang tua karena kalian nggak tinggal sendiri di rumah. Ada orang tua, ada nenek, ada semuanya. Jadi kalau kalian bawa virus ke rumah, mereka juga pasti akan kena virus. Gitu. Jadi pikir panjang buat kalian yang akan main keluar rumah, pakai masker, tangan, udah sih itu aja. Jaga kesehatan ya. Teman-teman bisa nyalain videonya untuk di screenshot gitu. Nah, kita rame-rame. Bisa dinyalain videonya. Untuk di screenshot. Screenshot. Nurul. Screenshot. Satu, sabar ya. Sabar ya. Kak. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mau bergabung dengan webinar ini. Semoga kedepannya kalian sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sudah kelar webinar ini. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama.